Ya, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng. Melihat data teman-teman kita, ada beberapa data backtest yang bisa kita pelajari, sehingga teman-teman hopefully kita semua bisa makin tajam. So, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengirimkan datanya ya. Di antaranya ada Mas D, kemudian ada Pak Sony, kemudian ada Mas Dadan. Dan ya, di sesi ini kita akan juga membongkar apa sih kelemahannya, apa sih yang sudah bagus sehingga kita bisa menerapkannya. Nah, sekali lagi saya bukan orang yang paling jago di antara semua orang, tapi saya adalah orang yang mau terus belajar sama kayak teman-teman yang nonton video ini. So, kita mulai aja dari data yang dikirimkan oleh Mas Dadan. Mas Dadan kirimin kita satu file Excel, ya ada 2 sheet tapi satunya kosong. Mungkin nggak tahu kenapa nih ya. Tapi yang ada cuma yang satu aja, Euro USD backtesting di 2023. Ini sudah oke. Data-data yang general kayak pair, tanggal berapa, waktunya berapa, oke. Jenis zonnya apa. Kemudian yang mungkin sedikit dilewatkan di sini adalah parameter tentang trennya. Misalkan nih Mas Dadan, saya akan buka gambarnya ya. Mas Dadan kan pakai EMA ya, lebih baik parameternya ditulis. Nah, kebetulan di sini saya punya contoh punyanya Pak Sony ya. Pak Sony juga trading pakai EMA. Nah, Pak Sony menulis seperti ini, EMA 100 misalkan. Saat harga kembali ke zone yang kita marking, misalkan pas ada EMA 100-nya ditulis angka 1. Pas ada EMA 200-nya ditulis angka 1. Kalau nggak ada berarti ditulis angka 0. Mungkin itu yang bisa sedikit ditambahkan terkait trennya. Kemudian untuk urusan scoring, mungkin Mas Dadan belum memahami tentang scoring, but it's okay. Dan saya tahu Mas Dadan sudah tergabung ke dalam program Traktir Kopi Zone Secret ya. Nah, di kelas tersebut Mas Dadan kan sudah di-share nih 2 cara atau 2 parameter terkait cara melihat layout yang oke, stiffness-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu parameter itu bisa dimasukkan di data kolom-kolom ini. Jadi ini dihapus saja, it's okay. Nanti diganti parameternya. Oke, untuk directionnya buy sell ini oke, ini nggak ada masalah. Nah, ini hasilnya, resultnya ditulis dengan bagus ya. TP1, TP2, TP3, TP4. Di sini kalau kita lihat totalnya, TP1 1R, TP2 11R, TP3 bisa sama gini ya, 11R. TP4-nya 1/4 3R. Oke, jadi ya 1/2, 1/3 adalah opsi yang cukup menarik ya saat kita menjalankan strategi tersebut di Euro USD tahun 2023. Saya akan make sure lihat yang lain, pengambilan zonanya juga. Oke, ini sudah sesuai kriteria. Oke, harga masuk di situ dan kembali. Di sini dicatat 1/3. Oke. Yes, di sini drop is drop. Diambil dan ternyata SL. Oke, catatannya sudah tepat. Yes, mungkin itu aja ya. Ada 2 catatan di data ini. Untuk meningkatkan kualitas data ini sehingga kita bisa memfilternya nanti dengan lebih baik, silakan ditambahkan yang tadi ya. Parameter tentang tren dimasukkan, kemudian parameter terkait zonanya, cara melakukan scoringnya. Kalau belum tahu scoring bisa pakai metode TKZS, itu bisa dimasukin juga parameternya di sana. Overall sangat menarik ya. Terima kasih udah latihan bareng Mas Dadan, dan kita lanjut ke data berikutnya punya Mas D. Nah, Mas D ini juga menggunakan EMA ya. Untuk tradingnya seperti ini, bedanya masih pakai 4 EMA di situ. Tapi overall harusnya sama aja ya, EMA 200 juga ada, EMA 100 juga ada, EMA 50, 20 gitu lah ya kira-kira. Berdasarkan data parameter yang umum, bisa ditambahkan lagi, Mas D. Tanggalnya di sini sudah oke, mungkin perlu ditambahkan sedikit tentang jamnya, supaya kita tahu tuh, misalkan nih kita pengen tahu zona-zona yang bagus biasanya terbentuk jam berapa. Mungkin bisa dicari polanya ya, kira-kira kayak gitu. Atau kepanggilnya rata-rata tuh jam berapa sih, sehingga kita nggak missing trade tuh biasanya kita harus charting jam berapa biar jelas kita mengambil keputusannya bisa ditambahkan juga. Kemudian direction buy sell-nya ini oke, kemudian hasilnya, resultnya TP1, TP2, TP3 ini nice, tidak ada masalah ya. Totalnya TP1 dapat 10R dari 28 transaksi. TP2 dapat 19R, TP3 dapat 26R. Oke, coba kita lihat ya gambarnya. Oke, ini rally base drop. Oke, muncrat, menarik. Coba kita cek lagi ya. Kita random aja samplingnya. Oke, nice. Oke, kita menemukan satu area di sini, rally base rally. Nah, teman-teman, mungkin ini sedikit tambahan ya. Kalau teman-teman marking zone supply and demand berdasarkan rule boring candle, teman-teman harus ingat ya, candle base di situ harus boring semuanya. Nah, kebetulan di sini base-nya itu tidak boring semuanya.
Ada satu candle hitam di situ tidak boring. Jadi sebenarnya kalau pakai rule, sekali lagi kalau pakai rule boring candle ini nggak masuk ya, nggak bisa di marking. Kecuali teman-teman pakai rule supply and demand yang lain, ini valid sekali sebenarnya. Oke, tidak ada masalah. Coba kita lihat data yang lain. Nah, kayak gini very nice sih. Ini zona yang sangat saya suka sih. Ini hasilnya gimana? Oh, SL kebetulan ya. Ini saya suka banget sih. Zona seperti ini saya sangat suka. Tapi kebetulan SL. Oke. Ini mungkin berada di high on the curve mungkin ya. Oke, itu aja sih masukannya. Oh ya, tambahan lagi seperti di datanya Mas Dadan juga bisa ditambahkan ini ya, parameter untuk melihat seberapa oke sih kualitas zonanya. Kalau Mas D kan join Traktir Kopi Zone Secret juga ya kemarin, bisa dimasukin parameter di Traktir Kopi. Oke. Kemudian kita akan beralih ke jurnal berikutnya. Ini punya Pak Sony. Pak Sony kirimin datanya sangat lengkap nih ya, gokil sekali ya. Kita bisa lihat ya, mulai dari zone terbentuknya, tanggal dan jam berapa. Kemudian di sini date open position atau zona tersebut kepanggil itu tanggal dan jam berapa. Kemudian close position, baik itu TP atau SL itu jam berapa, semuanya tertulis dengan sangat rapi ya. Kemudian di sini ada pair normal ya, ini adalah parameter yang umum, buy atau sell, time frame-nya berapa, trennya up atau down, jenis supply demand-nya apa di situ. Kemudian di sini ada tren EMA-nya 100-200 ditulis juga dengan sangat jelas. Kebetulan Pak Sony di sini pakai scoring, ini sangat menarik ya, scoring 5 poin itu very nice. Kemudian di sini ada catatan tentang white space, which is nice, odds enhancer ya. Dan di sini adalah resultnya, TP1, TP2, TP3. Pak Sony dapat TP1-nya dapat 5R, TP2-nya 11R, TP3-nya 13R. Kalau di total 29R. Dan ada notes ya, catatan di sini. Dan ada before after-nya. Ini very nice sih, datanya sangat nice. Mungkin kalau Pak Sony ingin lebih melengkapi lagi, kedepannya bisa juga ditambahkan odds enhancer yang lain. Supaya nanti ke depan bisa lebih mudah. Sebenarnya tidak perlu melakukan backtest ulang untuk menambahkan odds enhancer. Misalkan Pak Sony mau menambahkan odds enhancer quick retest. Di sini ya, tambahin quick retest di sebelahnya white space. Kita tinggal buka aja data yang kemarin kayak gini. Kita lihat. Di sini ada quick retestnya nggak? Oh, ternyata nggak ada. Ini harga memang quick retest, tapi ini masuk terlalu dalam, tidak dianggap sebagai quick retest. Artinya kalau nggak ada quick retestnya, kita tulis no atau nol ya, kira-kira gitu. Atau Pak Sony mungkin pengen menambahkan odds enhancer yang lain. Jadi tadi kan di sini Pak Sony menuliskan ATC, attempt to comeback. Ini kan sebenarnya odds enhancer ya. Ini bisa dibuatkan kolom terpisah saja supaya lebih enak nanti kita filteringnya. Oke, itu akan jauh lebih enak. Misalkan news ditaruh sini. Oke, saya tambahkan kolom lagi misalkan di situ ya. Oke, ini news. Ditambahkan sebelahnya lagi quick retest misalkan. Ditambahkan sebelahnya lagi ATC, attempt to comeback ya. Kalau bagi saya odds enhancer yang penting itu adalah quick retest, teman-teman. ATC, attempt to comeback, flip, dan juga level on level. Ini aja sih. Odds enhancer favorit saya ada 4 ini. Selain itu kayak round number, Fibonacci number itu nggak saya ambil karena terlalu ribet ya bagi saya. Nah, supaya lengkap mungkin bisa dipertimbangkan untuk menambahkan ini. Tapi kalau memang tidak diperlukan, ya it's okay. Tidak jadi masalah ya. Nah, melalui video ini juga saya mau ngajak teman-teman untuk selalu menulis jurnalnya di setiap tahapan proses teman-teman belajar menjalankan bisnis trading ini. Baik di tahapan backtest, silakan teman-teman ikutin jejak teman-teman kita tadi yang sudah melakukannya dengan sangat baik. Di backtest kita journaling, di forward test kita journaling, di real account apalagi kita harus melakukan terus journaling. Dan saya rasa orang yang tidak melakukan journaling, saya rasa bukan orang yang pengen trading dengan benar sebenarnya ya. Karena kenapa teman-teman? Trading adalah bisnis. Sebuah bisnis nggak ada yang bisa running tanpa punya data. Nyampe nggak teman-teman maksudnya? Misalkan nih, saya lagi running bisnis apapun itu. Saya mau running campaign. Apa yang saya baca? Ya data. Misalkan saya mau running apa?
launching produk ya data, semuanya based on data ya. Jadi data itu adalah satu hal yang sangat krusial. Kalau kata salah satu teman saya di VIP Mentoring Jaripedia namanya Pak Hendra, kalau kita tidak punya data seperti ini, itu sama dengan kita sedang menggali kuburan kita sendiri. Itu adalah quotes yang sangat menarik menurut saya, karena saya yakin itu benar sekali 100%. Saat kita punya kapal nih, kita nggak punya data kapal kita nggak tahu bocor kapal kita di mana misalkan, kita nggak akan pernah bisa menambalnya dan kapal kita akan segera karam. Nah, itu akan sangat berbahaya. Teman-teman mau pilih mana? Sedikit ribet memang mau nulis data seperti ini, memang perlu effort dan pembiasaan, tapi setelah itu ya udah terbiasa aja. Atau teman-teman nggak perlu menulis data dan teman-teman akan karam karena teman-teman nggak pernah tahu kebocorannya di mana. Oke, itu aja hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Dani Indra Pratama. Sehat selalu, happy terus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ciao.